Bab 2773. Hati manusia bisa berubah. Namun, Pak Tuasu menyembunyikan pertikaian dengan sekte Lingtian dan beberapa metode rahasia Eric Kin. Mengetahui bahwa Eric Kin banyak membantu Pak Tuasu dalam perjalanan kali ini, semua orang mengucapkan terima kasih kepada Eric Kin. Segera, kelompok itu datang ke aula sekte. Pak Tuasu meminta Eric Kin untuk duduk di posisi tamu utama, dan sekelompok orang duduk dalam dua baris. Ketua sekte, aku tidak tahu berapa banyak buah spiritual roh emas yang berhasil dibawa kembali kali ini. Setelah duduk, seorang penatua bertanya dengan tidak sabar. Mengetahui bahwa buah spiritual roh emas dari perjalanan ini semuanya diperoleh oleh Eric Kin bersama mereka, jadi mereka tidak perlu menyembunyikannya dari Eric Kin. Kali ini mengandalkan Tuan Kin, kami telah memperoleh banyak barang, kami hampir mendapatkan 200 buah roh emas spiritual. Pak Tuasu tersenyum. 200. Mendengar angka ini, semua tetua penuh kejutan. Beberapa tetua bahkan tidak bisa duduk diam dan langsung melompat. Ya Tuhan, panen ini sama dengan total 3 kali terakhir. Kali ini, Tuhan punya mata. Sekte Luopo kita akhirnya beruntung sekali. Tuhan apa, ini berkat senior Kin yang telah membantuku. Suasana di aula utama segera menjadi bahagia, dan semua orang bersukacita. Tetapi setelah bahagia, seorang tetua bertanya dengan ragu, "Ketua sekte, ketika kembali kali ini, mengapa hanya ada Mini yang, kemana Moda yang pergi?" "Ya, tapi apakah ada tugas lain?" Orang lain juga berkata. Sebelumnya, saat hanya melihat Pak Tuasu dan Mini yang kembali, semua orang sedikit bingung. Hingga sekarang Pak Tuasu tidak berinisiatif untuk menyebutkannya, mereka tidak sabar. Berbicara tentang Moda yang, senyum di wajah Pak Tuasu menghilang, dan ekspresinya tiba-tiba masam. Mini yang berdiri dan menceritakan tentang Moda yang. Adegan tiba-tiba menjadi sunyi, mengetahui bahwa Moda yang telah mengkhianati sekte, dan mengkhianati guru demi kemuliaan, para tetua ini juga penuh amarah dan mengutuk. Setelah memarahi, kegembiraan semua orang benar-benar berkurang. Dibandingkan dengan panen 200 buah spiritual roh emas, hilangnya satu fase penilaian jelas memiliki dampak yang lebih besar. Ambisi anak ini sangat besar dan kejam, lebih baik dia mati juga, atau dia akan menjadi bencana di masa depan. Aku hanya sedih dan marah. Benarkah Tuhan ingin menghancurkanku? Sekte Luopo, 3 kultivator fase penilaian, sekarang tinggal 2. Takutnya bahkan sekte Yuexia di sebelah juga akan berani berteriak di depan kita di masa depan. Ya, sayang sekali kami tidak berguna, menghabiskan begitu banyak sumber daya di sekte, tetapi tidak bisa menerobos fase penilaian. Para tetua tampak sedih. Bagi sekte kecil, setiap kultivator fase penilaian sangat berharga, 1 lebih dan 1 kurang, perbedaannya sangat besar. Tidak hanya saat menghadapi musuh luar, banyaknya kultivator fase penilaian menentukan keberhasilan atau kegagalan, bahkan hidup dan mati. Bahkan di sekte, berapa banyak fase penilaian yang ada dalam sebuah sekte juga terkait dengan berapa banyak kultivator di masa depan yang mau berlindung di sekte. Dunia ini cukup realistis, dan kebanyakan orang akan memilih untuk mencari keuntungan dan menghindari kerugian, dan memilih lingkungan yang paling bermanfaat bagi mereka. Jika jumlah kultivator top di sebuah sekte tidak mencukupi, bahkan sulit untuk menyerap junior yang sangat baik untuk bergabung, sehingga akan jatuh ke dalam lingkaran setan. Apalagi Pak Tuasu sudah tidak muda lagi, jika tidak ada talenta yang mendukungnya, akan semakin sulit bagi sekte Luopo untuk mengandalkan Mini yang untuk mendukungnya sendirian di masa depan. Para tetua, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Jika kalian tidak terlalu banyak menguras fondasi kultivasi dan kehidupan saat itu demi melindungi sekte dengan metode rahasia, maka sekte Luopo kita sudah hilang, mana ada masa depan.
Pak Tua Su juga sedikit sedih, melambaikan tangannya. Eric Qin mengangguk sedikit. Dia juga mendengar dari Pak Tua Su bahwa Sekte Luopo menderita bencana tahun itu. Para tetua berambut putih ini, demi mempertahankan sekte, menguras diri sendiri dan menyebabkan kultivasi mandek, bukan karena mereka tidak bekerja cukup keras. Sangat disayangkan bahwa ini terjadi terlalu lama, dan kerusakan pada fondasi kultivasi sulit untuk diperbaiki. Dan orang-orang ini semakin tua, energi kehidupan berangsur-angsur melemah, bahkan dia pun tidak ada cara untuk menyembuhkan mereka. Dan tidak heran jika di Sekte Luopo yang terkuat ternyata adalah guru dan kedua magangnya. Eric Qin sedikit heran sebelumnya, tetapi sekarang dia akhirnya mengerti alasannya. Ngomong-ngomong, aku mendapatkan banyak buah spiritual roh emas kali ini, kalian juga ambil beberapa. Coba tingkatkan sumber energinya, dan lihat apakah kamu bisa menembus belenggu. Tidak ingin menjadi sentimental, Pak Tua Su melambaikan tangannya dan mengubah topik pembicaraan. Ketua Sekte, kamu jangan membuat masalah, apa gunanya meningkatkan sedikit kekuatan di usia kita ini? Seorang tetua melambaikan tangannya dengan senyum masam setelah mendengar ini. Ya, buah spiritual roh emas ini sangat berharga, dan kali ini karena bantuan Senior Qin. Kita mungkin tidak memiliki kesempatan yang baik lain kali. Tapi buah ini tidak bertahan lama, lebih baik berikan kepada anak-anak muda. Tetapi ketika berbicara tentang pembagian buah spiritual roh emas, para sesepuh ini melambaikan tangan mereka satu persatu. Meskipun buah spiritual yang berharga ada di depan mata dan jumlahnya banyak, mereka tidak mau terlibat di dalamnya. Eric Qin duduk di samping dan bisa melihat bahwa meskipun Sekte Luopo sedang terpuruk, setidaknya sekte itu masih sangat bersatu. Tidak ada situasi di mana beberapa kekuatan saling intrik, semua ingin berjuang untuk keuntungan mereka sendiri. Penatuali, panggil generasi muda. Di depan patung leluhur perintis, kita akan makan obat mujarab emas bersama-sama untuk meningkatkan pemahaman kita. Melihat sikap tegas semua orang, Pak Tua Su tersenyum tak berdaya dan berkata, tanpa basa-basi lagi, meskipun buah spiritual roh emas ditempatkan di tas penyimpanan, itu juga akan melemahkan efeknya dari waktu ke waktu, jadi jika memiliki kesempatan, yang terbaik adalah segera memakannya. Seperti halnya buah petir, buah spiritual akan menyusut efeknya setelah dipetik, itulah sebabnya sulit mendapatkan barangnya dan tak ternilai harganya di pasaran. Ya, kami telah memberitahu junior ini sebelumnya, aku akan memanggil mereka sekarang. Penatuali mengangguk, dan setelah berjalan keluar, dengan cepat masuk bersama 7 kultivator muda. Setelah perkenalan singkat, 7 pria dan wanita muda semuanya membungkuk kepada Eric Qin. Teman kultivator Qin, ini adalah masa depan Sekte Luopo kami, apa pendapatmu tentang orang-orang ini? Transmisi suara Pak Tua Su berkata dengan gugup. Sebelumnya dia salah penilaian dan membimbing Moda yang lupa budi, berkat disadari oleh Eric Qin, dia luput dari jebakan Sekte Yao Qiong. Sekarang dia memiliki kesempatan, dia dengan cepat meminta Eric Qin untuk membantunya mengamati, dia tidak ingin membuat kesalahan yang sama lagi. Eric Qin melirik beberapa orang, dan ke-7 orang itu menjadi pucat dalam sekejap, dan hanya merasa bahwa mata Eric Qin sepertinya memiliki kekuatan untuk menembus hati orang. Meskipun itu hanya sekilas, tampaknya semua rahasia di hati mereka telah dilihat oleh Eric Qin. 7 orang ini memiliki bakat yang baik, dan perilaku mereka seharusnya baik-baik saja. Di bawah mata gelap dan mata dewa, Eric Qin memang bisa melihat banyak hal. Bahkan saat saling memandang, Eric Qin menggunakan beberapa taktik ilusi. Jika di antara 7 orang ini benar-benar punya niat jahat, dan dikirim oleh sekte lain, kultivator fase transendensi tidak mungkin menolak penyelidikan kerohanian Eric Qin saat ini. Baguslah kalau begitu. Pak Tua Su mendapat jawaban positif dari Eric Qin,
dan dia langsung lega. Tetapi hati orang akan berubah, dan kalian harus memperhatikan hal ini di masa depan. Tetapi Eric Kin berkata lagi, "Aku mengerti ini, teman kultivator Kin, silakan ikut aku ke aula leluhur." Bersambung.